Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa alqail innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi nahana anittiba'il hawa. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi alladzi jahadu litakuna kalimatullahi al-ulya. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah, marilah kita bersama untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apapun yang diperintah oleh Allah, meninggalkan apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, suatu ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, akhraja Ibnu Majah an Ibnu Umar, ya ma'saral fuqara ala ubashirukum anna fuqara al-mu'minina yadkhulunal jannata qablal aghniya binisfi yaumin khamsi mi'ati amin. Wahai orang-orang fakir, apakah aku tidak memberi kabar gembira padamu? Sesungguhnya orang-orang mukmin yang fakir akan masuk ke surga sebelum orang-orang mukmin yang kaya dengan jarak setengah hari akhirat atau 500 tahun. Wa Abu Naim an Abi Sa'id la yaksur fuqara al-mu'minina bil fauzi yaumal qiyamah qablal aghniyah bimikdari khamsi mi'ati amin. Haula'i fil jannah yatana'amuna wa haula'i yuhasabuna. Hendaklah orang-orang mukmin yang fakir bergembira, berbahagia bahwa mereka akan memperoleh kebahagiaan di hari kiamat sebelum orang-orang yang kaya dengan jarak 500 tahun. Mereka orang-orang fakir merasakan beberapa kenikmatan di surga, sedang orang-orang yang kaya masih sibuk dengan hisabnya. Wa Muslimun an Ibni Abbas radhiyallahu an ittalaqtu fil jannati fara'aitu aksara ahlihal fuqara wattala'tu fin nari faqara'tu aksara ahlihan nisa. Aku melihat di dalam surga, lantas tampak bagiku kebanyakan penduduknya adalah orang-orang yang mukmin yang fakir. Dan aku melihat ke neraka, lantas tampak padaku bahwa kebanyakan penduduknya adalah kaum wanita. Wa Ibnu Asakira inna atwalakum fid dunya husnan atwalukum farahan fil akhirah wa inna aksarakum sab'an fid dunya aksarakum ju'an fil akhirah. Sesungguhnya orang yang paling lama susah di antara kamu di dunia adalah orang yang paling lama bergembira di antaramu di akhirat. Dan sesungguhnya orang yang paling kenyang di antaramu di dunia adalah orang yang paling lapar di antaramu di akhirat.
wa Abu Naim an Abi Hurairah inna minadz-dzunubi dzunuban la yukaffiruha as-salatu walas siyamu walal hajju walal umratu yukaffiruhal humumu fi talabil ma'isyati. Sesungguhnya sebagian dosa ada yang tidak bisa diampuni lantaran sholat, tidak bisa diampuni lantaran puasa, tidak bisa diampuni karena ibadah haji maupun umrah. Tapi dosa itu bisa terhapus lantaran banyaknya kesusahan, banyaknya kesulitan dalam mencari rizki yang halal. Wal Baihaqi nazala Jibrilu fi ahsani ma kana ya'tini suratan faqala innallaha yuqri'uka salam ya Muhammadu wa yaqulu laka inni qad auhaitu ila dunya antumarriri wa tukadiri wa tudayyiki wa tusaddidi ila awliyai kaitu hibbu liqai fa inni khalaqtuha hisnan li awliyai wa jannatan li a'dai. Malaikat Jibril pernah turun kepadaku dengan rupa yang paling tampan sejak kedatangannya padaku. Lalu aku berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah yang maha tinggi menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, sesungguhnya aku telah memberikan wahyu kepada dunia agar membuat suasana pahit, mengeruhkan, menyempitkan, dan menyusahkan bagi kekasih-kekasihku agar mereka senang bertemu dengan aku. Sebab sesungguhnya aku menjadikan dunia sebagai penjara bagi kekasih-kekasihku dan surga untuk musuh-musuhku. Al-Yafi'i pernah bercerita dari Syekh Abi Muhammad Al-Hariri berkata, setelah sholat asar, ada seorang pemuda yang berkulit kuning berambut lusuh, tidak memakai kopiah, tidak mengenakan sandal masuk ke pondokan kami, lalu memperbarui wudhu, kemudian sholat dan duduk, lalu memasukkan kepalanya ke leher gamisnya hingga tertutup sampai sholat maghrib tiba. Ketika sholat maghrib tiba, dia sholat bersama kami. Setelah itu ada utusan khalifah datang mengundang kami. Lalu aku berjalan untuk mendekat kepada pemuda itu dan aku katakan, apakah kamu mau untuk pergi bersama kami ke rumah khalifah itu? Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berkata, hatiku tidak menginginkan untuk pergi ke rumah khalifah, tapi aku ingin bubur yang panas. Lalu setelah ucapan itu, aku tidak memperdulikannya lagi. Kutinggal begitu saja, sebab dia tidak mau mengikuti orang banyak dan hanya ingin menuruti kemauannya sendiri, minta bubur yang panas. Aku berkata, rupanya pemuda itu tidak mempunyai adab dalam thariqah. Rupanya dia masih baru mengikutinya. Aku pun terus pergi ke rumah khalifah. Kita makan dan perut pun menjadi kenyang. Dan kita bubar pada akhir malam. Ketika aku masuk di pondokan, kulihat pemuda itu masih tetap duduk sebagaimana semula. Dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pun duduk di atas sajadahku yang telah kuhamparkan. Tiba-tiba aku mengantuk dan tertidur. Pada saat itu aku bermimpi, berjumpa dengan banyak orang. Lantas ada orang yang berkata, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang bersama para nabi-nabi yang terdahulu. Aku pun mendekatinya. Aku mengucapkan salam kepada Rasulullah. Namun tak terkira Rasul berpaling dariku.
Aku mengulangi mengucapkan salam, namun tetap Rasul masih tidak berpaling dan tidak menjawab salamku. Aku takut apa yang terjadi pada diriku sehingga Rasul tidak mau menjawab salamku, bahkan berpaling dariku. Aku pun bertanya tentang kesalahanku, lalu Rasul menjawab, ada seorang fakir dari umatku berkehendak sesuatu, namun rupanya kamu tidak menghiraukannya. Akhirnya aku tersentak bangun dalam keadaan takut dan pergi kepada fakir tadi, tetapi dia telah tiada. Aku mendengar suara pintu yang baru tertutup. Aku pun keluar untuk mencarinya. Tahu-tahu dia baru keluar. Aku panggil dia dan dia menoleh kepadaku dan dia berkata, apakah ada seorang fakir punya keinginan dan kamu tidak mau menurutinya, sehingga 124.000 nabi menghadap kepadamu untuk memberikan peringatan bahwa kamu harus betul-betul memperdulikan keadaan orang fakir di sekitarmu. Aku sekarang tidak butuh lagi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang miskin dan orang kaya punya kelebihan masing-masing. Orang kaya dengan kedermawanannya dan orang miskin dengan kesabarannya. Sebaliknya, orang kaya yang pelit dan tidak peduli atau orang miskin yang tidak sabar atau tamak, maka sama-sama tidak dikehendaki di dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghimpun kita di mahsyar kelak dengan orang-orang miskin, dengan orang-orang fakir, dan memasukkan kita ke dalam surganya Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr wa qur rabbi ighfir warham wa anta arhamur rahimin. Allahumma shalli wa sallim